Dimensi dimensi profil lulusan tidak harus menampilkan semuanya, mungkin 2 atau 3 profil saja yang dipilih. Ini ada keimanan, keluarga. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Hari ini sudah meluangkan waktunya untuk berkumpul di hari keempat. Kalau kemarin kita sudah dari hari pertama membahas yang namanya PPB, pola pikir bertumbuh, kemudian hari ketiga ya. Kemudian apa lagi setelah pola pikir bertumbuh? Ada konsep ya, konsep dan rancangan pembelajaran mendalam. Kali ini di hari ketiga kita akan menyusun atau merancang yang namanya asesmen dalam pembelajaran. Kalau kita melihat dari secara bahasa, asesmen yaitu menilai. Nah, biasanya yang namanya manusia itu pintar menilai Bapak Ibu. Namun bagaimanakah di dalam pembelajaran? Apakah kita sudah bisa mengimplementasikan cara menilai kita di dalam pembelajaran? Untuk lebih jelasnya akan dikupas tuntas oleh rekan kita Ibu Aulia. Kepada Ibu Aulia, silakan. Setelah tujuan itu tidak apa-apa. Kenapa Bapak Ibu kok bisa ditaruh di bawahnya tujuan? Kenapa? Kira-kira. Biar gimana? Asesmen bisa ditaruh dekat dengan tujuan biar bisa Gimana? Atau ujian atau apa tadi Putri tadi jawabnya? Penilaian. Betul. Kalau asesmen itu penilaian. Asesmen itu penilaian. Ini biasanya ada di mana Bapak Ibu? Kalau kita mau menilai. ada di awal, di tengah-tengah proses, di akhir. Awal, tengah, dan akhir. Ada lagi pendapat. Kita ingat kembali di judul tadi asesmen dalam pembelajaran mendalam. Kita punya bekal dulu di kurikulum Merdeka ada awal, tengah, akhir. Tapi sekarang berbeda lagi di asesmen. Untuk di PM itu ada 2, tengah dan akhir. Kita tidak ada loh, maksudnya ada dasar, ada panduan. Istilahnya kalau misalnya saya ada hukum yang ditakaluki bersama gitu. Kalau misalnya Pak Yuri mau pakai ketika pembelajaran masalah portofolio misalnya, oh ini lebih baik kita pakai angka misalnya gitu ya. Oke, kali ini kita meneruskan kalau sudah konsep berpikirnya tentang pembelajaran mendalam sudah terbentuk, barulah tadi ada asesmen juga. Kemudian yang terakhir kita akan merancang Bapak Ibu. Kita akan merancang seperti apa nanti perencanaan pembelajarannya. Tentunya Bapak Ibu yang ada di sini sudah hatam mungkin, sudah punya pengalaman membuat atau merancang yang dari awal dulu RPP namanya, kemudian berubah ke modul ajar, kemudian yang terakhir sekarang apa namanya? Perencanaan pembelajaran mendalam, PPM, ada macam-macam. Jadi semua ini ya Bapak Ibu, semua yang mengerti kondisinya di kelas itu adalah Bapak Ibu sendiri. Kadang dari kita mungkin juga termasuk saya itu juga ada di suatu waktu itu melihat atau menggunakan perencanaan pembelajaran milik orang lain. Nah, ketika saya gunakan di kelas, ternyata saya tidak mendapatkan tidak mendapatkan umpan baliknya dari siswa. Tidak bisa digunakan ternyata di kelasnya. Setelah saya ambil kesimpulan Bapak Ibu, ternyata yang mengetahui kondisi kelas itu kita sendiri. Boleh Bapak Ibu menggunakan RPP dari luar, kemudian kita adopsi, kita identifikasi lagi Bapak Ibu. Apakah itu sudah pas dengan kondisi siswa kita atau memang kita perlu ubah total itu. Nah, kalau di pembelajaran mendalam kita ini hampir sama sebenarnya dengan kurikulum Merdeka. Di awal kemarin ada identifikasi kesiapan murid kita sehingga kita bisa memetakan Bapak Ibu bahwa siswa A ini
harusnya asesmennya seperti apa, siswa B asesmennya seperti apa, bukan gaya belajar. Bukan gaya belajar, karena yang namanya gaya belajar itu entah setiap tujuan pembelajaran atau setiap waktu itu akan berbeda. Jadi entah hari ini si anak ini anak auditori. Nah, kemudian karena dia suka melihat temannya yang kinestetik, dia ikut-ikutan juga kinestetik. Jadi gaya belajar ini bukan baku Bapak Ibu. Jadi yang dimaksud identifikasi bukan identifikasi gaya belajarnya, tapi bagaimana nanti kita memberikan asesmen sesuai kebutuhan siswa. Nah, kalau kita kan asesmen awal biasanya menggunakan apa, teman-teman? Pretest, bisa. Apa lagi, Putri? Kalau asesmen awal biasanya menggunakan apa? Pretest, selain itu? Dulu diagnosis. Kalau sekarang apa biasanya? Kalau misalkan anak-anak oke, pemantik. Kalian kemarin habis ngapain? Apa kaitannya dengan materi kita hari ini? Itu sebenarnya persepsi Bapak Ibu. Kalau untuk di pembelajaran mendalam itu ganti asesmen awal. Nah, apa tujuannya dari asesmen awal itu? Apakah hasil Bapak Ibu asesmen awal? Mempersiapkan siswa bagaimana kondisi belajarnya. Jadi asesmen awal dengan persepsi itu sama Bapak Ibu. Jadi mengulas kembali, membangkitkan kembali pengalaman yang telah dilakukan. Baik, kita sudah masuk kepada hari yang terakhir Bapak Ibu. Pelatihan atau pembahasan pembelajaran mendalam. Ilmu ini, jadi kita hari ini belajar total untuk mengenal coding dan kecerdasan artifisial. Untuk itu kami persilakan kepada Pak Hendro sebagai narasumber untuk mengupas tuntas tentang apa itu coding dan kecerdasan artifisial. Kepada Pak Hendro dipersilakan. Ada susah gitu ya? Susah. Ada yang lain tentang coding dan AI? Menurut ini apa itu? Kalau dilihat dari Betul. kata dasarnya ilmunya Pak, Iya. coding itu terdiri dari kode-kode gitu yang bisa dibaca oleh komputer mungkin. Jadi berupa instruksi yang bisa dibaca oleh komputer untuk membuat suatu aplikasi begitu. Mantap sekali. Sebenarnya ada ini berpikir komputasional, analisis data dan algoritma pemrograman. Kemudian ada SDN unggul. Nah, untuk materi ini nanti kita tidak akan sampai ke bahasa pemrograman, tapi kita belajar bagaimana cara berpikir komputasional ketika mengikuti proses belajar juga. Jadi sebenarnya ketika selesai menjemur baju, biasanya apakah melipatnya disatuin